Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tinjauan kasus, di mana kasus yang saya ambil yaitu adalah terapi CAR-T sel dalam pengobatan leukemia limfoblastik akut. Nah, hari ini saya akan membahas terapi ini. Terapi CAR-T sel yaitu teknologi baru dalam bioteknologi molekuler yang digunakan untuk mengobati kanker darah, khususnya itu leukemia. Nah, leukemia limfoblastik akut atau ALL ini adalah jenis kanker darah yang banyak menyerang anak-anak. Sayangnya tidak semua pasien itu dia berhasil sembuh hanya dengan kemoterapi. Nah, oleh karena itu para ilmuwan mengembangkan terapi CAR-T ini, CAR-T sel yang memanfaatkan sel imun pasien sendiri untuk melawan sel kanker. Nah, CAR-T adalah sel imun tubuh atau sel T yang dimodifikasi secara genetik agar bisa mengenali dan membunuh sel kanker. CAR itu seperti GPS buatan yang dipasang di sel T supaya mereka tahu harus menyerang sel kanker yang punya tanda khusus bernama CD19. Nah, proses terapi CAR-T ini yaitu yang pertama, darah pasien itu dia diambil untuk mengisolasi sel T ini. Nah, yang kedua itu di laboratorium, sel T ini dia dimodifikasi dengan memasukkan gen CAR ke dalamnya. Dan yang ketiga itu sel T yang sudah dimodifikasi itu dia diperbanyak, dan yang terakhir itu sel tersebut dia dimasukkan kembali ke tubuh pasien untuk melawan kanker tersebut. Nah, studi kasusnya yaitu pada penelitian ini saya ambil penelitian yang ada di Amerika. Karena kan kalau di Indonesia itu belum terdapat yang seperti ini. Jadi yang ada hanya di luar negeri. Nah, penelitian ini saya ini dilakukan di Amerika terhadap 75 anak yang menderita leukemia. Nah, mereka itu dia diberi terapi CAR-T ini, namanya tisagenlus leusel. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat apakah terapi ini aman dan efektif. Nah, hasil studinya itu mengatakan bahwa 81% anak-anak itu dia sembuh total setelah 1 kali terapi saja. Tapi ada efek samping seperti demam tinggi dan kejang karena sistem imun itu dia menjadi terlalu aktif. Jadi terapi ini dia sangat efektif, tapi tetap harus berhati-hati. Nah, analisis molekulernya itu bisa dibilang secara molekuler, CAR ini dirancang untuk mengenali CD19, yaitu protein di permukaan sel kanker. Nah, CAR ini dia dimasukkan ke dalam sel T menggunakan virus buatan. Nah, setelah masuk, sel T ini dia bisa mencari dan menghancurkan sel kanker itu. Nah, dampak bioteknologinya itu terapi ini bisa, contoh nyata itu bahwa bioteknologi ini dia bisa menyelamatkan nyawa. Teknologi ini dia mengurangi ketergantungan pada kemoterapi. Kan biasa kalau penyakit itu bisa pasti kemoterapi begitu. Jadi ketergantungan, harus kemoterapi terus. Kalau sudah mempunyai penyakit yang susah disembuhkan, jadi harus kemoterapi. Tapi ketantangannya itu adalah harganya sangat mahal kalau bioteknologi ini. Tapi kan bagus, tapi dampaknya itu
atau faktor masalahnya itu adalah harganya yang sangat mahal dan fasilitasnya itu dia belum tersedia di semua negara, terutama itu Indonesia belum ada. Nah, jadi kesimpulannya itu terapi CART ini sel bisa menjanjikan untuk mengobati penyakit leukemia ini yang sulit disembuhkan. Nah, meski belum sempurna, ini adalah bukti bahwa bioteknologi sel dan molekuler punya peran besar dalam masa depan pengobatan. Masya Allah sekali. Nah, itulah tadi studi kasus atau tinjauan kasus yang saya buat atau saya pahami. Nah, sebelumnya terima kasih.